Netflix punya caranya sendiri buat nyaciin cerita-cerita viral. Bukan asal jadiin film, tapi dijadiin film dokumenter. Contohnya aja MH370, The Plane That Disappeared, yang butuh waktu sampai 9 tahun buat tayang di Netflix. Lama banget. Tapi kalau di Indonesia, baru juga viral sebentar. Kok buru-buru amat sih buat dijadiin film? Masih ingat sama film KKN di Desa Penari? Belum juga sebulan threadnya viral di tahun 2019, langsung dilirik sama MD Picture buat difilmin. Atau kasusnya Norma yang viral tahun 2022, baru juga seminggu jadi perhatian publik, langsung digarap sama di company buat diangkat ke layar lebar. Terus ada lagi nih, desas-desus kalau tung sahur mau difilmkan. Wah, gila banget. Kira-kira apa ya alasannya rumah produksi film itu gencar banget buat ngadaptasi film dari kisah viral? Seakan-akan kisah apapun yang sempat viral itu ada aja celahnya buat difilmin. Sebesar itukah pengaruh konten viral ke penjualan film? Emang tim kreatifnya benar-benar kehabisan ide ya? Sampai harus adaptasi cerita viral yang belum tentu kredibel. Nah, kali ini aku, Lajunta, orang yang suka baca thread viral, bakal ngebedah soal kenapa sih fenomena ini bisa terjadi. Jadi tonton video ini sampai habis. Kalau lagi buka TikTok, terus nemu konten yang udah ditonton sampai puluhan juta kali, kamu pasti langsung mikir kalau, oh, ini konten pasti lagi viral. Sebenarnya kurang tepat ya. Konten dengan jutaan views itu belum bisa dibilang viral kalau belum nyebar cepat kemana-mana. Nah, istilah viral ini dipakai karena kontennya nyebar cepat. Persis kayak virus yang bisa nular kemana-mana. Konten viral juga harus punya efek domino, yaitu adanya respons, diskusi, bahkan muncul versi-versi lain dari kontennya. Yang awalnya mungkin muncul di thread Twitter, jadi FYP pas masuk TikTok, pas sampai Facebook sama Instagram, kontennya jadi meme. Pas sampai YouTube, digoreng sampai gosong sama YouTuber gede. Bahkan kadang saking hebohnya, konten-konten itu jadi bahan obrolan di tongkrongan. Orang yang awalnya nggak ngerti konteksnya, lama-lama jadi ikutan ngomongin. Aku sendiri sering ngalamin loh. Aku kan jarang buka TikTok, tapi aku bisa tahu konten yang lagi rame di TikTok lewat teman-temanku yang lebih update. Jadi viral itu bukan cuma soal rame, tapi juga jauh mana konten itu nyantol di kepala orang-orang. Kalau cuma rame di satu tempat, tapi nggak ada yang bahas lebih jauh atau belum jadi bahan obrolan di mana-mana, ya belum bisa disebut viral. Viralitas inilah yang bisa bikin thread KKN di Desa Penari itu dikenal banyak orang. Karena nggak cuma rame di Twitter aja waktu itu. Threadnya viral banget sampai kesebar ke berbagai platform. Semua pada bahas KKN. Waktu itu juga banyak yang jadi detektif dadakan. Nyari lokasi KKN-nya lah, nyari kampus asalnya. Pokoknya semua dicariin sampai dijadiin teori konspirasi. Se-booming itu. Sampai-sampai jadi trending topik nomor 1 di Twitter waktu itu. Saking viralnya, studio film tuh gercep banget buat ambil momen viralnya. Bahkan Manoj Punjabi, produser film KKN, langsung ACC waktu timnya minta untuk adaptasi thread itu. Lucunya, Manoj sendiri belum sempat baca thread KKN yang lagi digoreng di mana-mana. Dan pada akhirnya, setelah ngelewatin banyak tantangan yang harusnya tayang di tahun 2020, akhirnya tahun 2022 tayang. Itulah salah satu bukti kalau viralitas di internet bisa lompat ke ranah yang jauh lebih besar, yaitu menjadi film adaptasi. Nggak cuma KKN aja, masih banyak kisah-kisah lain yang awalnya dari media sosial lalu dijadiin film, kayak Laura, Sumala, sampai Pabrik Gula. Bahkan nih, yang paling baru kabarnya Anomali tung sahur mau difilmin. Aku jadi kepikiran, nggaknya semua film adaptasi cerita viral itu bukan cuma karena viralnya menarik, tapi karena kalau ngomongin soal konten viral yang dijadiin film, satu hal yang nggak bisa diabaikan adalah duit. Soalnya makin kesini industri film tuh kelihatan rajin banget ngelirik cerita-cerita yang rame di internet. Kayak udah jadi pola, ada yang rame dikit, langsung masuk ke layar lebar. Dan anehnya, laris banget. Lihat aja deh, jumlah penontonnya tuh nggak main-main. Pabrik Gula tembus lebih dari 4,5 juta penonton. Sewu Dino nyaris 4,9 juta. Dan KKN Desa Penari, gokil banget cuy. Penontonnya lebih dari 10 juta orang. Dan dengan jumlah penonton sebanyak itulah yang bikin KKN saat ini jadi film horor lokal terlaris nomor 1 di Indonesia. Segila itu pengaruhnya. Dari kacamata rumah produksi, ini jelas peluang emas buat ngumpulin keuntungan. Ya gimana nggak ngiler coba. Beda lagi kalau bikin film yang ceritanya mulai dari nol. Kan jelas banget bakal makan waktu yang lama. Mulai dari bikin ceritanya, syuting, sampai siap ditonton di bioskop. Kalau rumah produksi nyari ide dari nol, nggak mungkin kan naskahnya bakal selesai dalam hitungan hari. Pasti berbulan-bulan, bahkan bisa aja nembus tahunan. Karena ya nyari ide itu susah.
mereka harus paham mau bikin cerita apa. Terus baru cari informasi yang pas. Tapi kalau adaptasi, biasanya rumah produksi udah punya gambaran buat ceritanya. Alurnya udah kebentuk, karakter dan konfliknya juga udah ada. Tinggal dikembangkan aja supaya cocok buat difilmin. Prosesnya memang tetap butuh usaha ya, tapi bakal lebih cepet dan lebih gampang dibandingkan bikin cerita dari nol. Makanya banyak studio film yang akhirnya lebih milih jalan pintas, yaitu adaptasi konten viral. Terus kalau lihat jumlah penonton yang nyentuh jutaan, ya masuk akal sih. Karena film ini udah ada pasarnya. Jadi kasarannya, cerita viral tuh kayak barang yang udah di-tes dan dicobain banyak orang. Dan hasilnya banyak yang suka. Jadi di produksi film nggak perlu repot-repot buat kenalin ceritanya dari awal. Karena publik udah penasaran duluan. Makanya pas trailer filmnya rilis, langsung booming. Kalau dari sisi marketing, ini sih ngebantu promosi banget ya. Makanya pas filmnya udah resmi tayang di bioskop, yang nonton pasti banyak banget. Anehnya, walaupun yang nonton bejibun, tapi banyak review kurang mengenakan yang muncul setelah pada nonton. KKN di Desa Penari jadi contoh paling nyata. Meski sukses besar dari jumlah penontonnya, KKN justru banyak menerima review pedes kayak overrated, menang momentum, bahasanya semrawut, tidak seram, klise, acting aktornya B aja. Ironis banget sih, film horor lokal terlaris sepanjang masa, tapi justru banyak kritik negatif setelah tayang di bioskop. Lucunya, review itulah yang bikin orang lain penasaran dan mahal nonton filmnya dengan alasan, masa iya sih sejelek itu? Akhirnya mereka pun nonton dan keluar dari bioskop dengan review yang sama, lalu review itu makin luas nyebarnya, dan lagi-lagi banyak orang yang nggak percaya. Masa iya filmnya jelek, jadinya ikut nonton. Hasilnya, ya tetap sama aja. Kecewa. Pada akhirnya mereka malah jadi FOMO atau takut ketinggalan sama yang lagi rame diomongin. Jadi viralitas dan rasa penasaran inilah yang jadi bahan bakar utama buat film KKN tetap laku di pasaran. Udah hemat waktu, hemat budget, cuannya ngalir terus. Tentu aja adaptasi konten viral masih menjadi sumber duit yang nggak bakal ditolak sama studio film. Tapi kalau ada film dari cerita viral yang sumbernya nggak jelas atau disembunyikan, gimana ya kredibilitasnya? Harus banget ya rumah produksi berbondong-bondong buat adaptasi cerita viral. Ya jelas dong, kan cuannya semenjanjikan itu. Tapi kalau dari penikmatnya, gimana? Kalau kembali ke zaman waktu tenar-tenarnya thread KKN, banyak banget yang mendukung biar ceritanya itu difilmkan. Dan waktu inget thread KKN yang panjangnya bukan main itu, rasanya baca dari awal sampai akhir tuh bisa bikin leher pegel juga ya. Apalagi kalau bacanya sambil nunduk liatin layar HP terus. Nah, biar thread panjang kayak gitu tetap nyaman dinikmati, cobain aja deh pakai bantal leher yang bentuknya ngikutin lekuk leher nih. Empuk dan bisa dipakai sambil tiduran baca thread viral tanpa takut leher kaku. Produknya udah ku taruh di bawah sini nih. Yuk, beli biar leher gak kaku waktu baca thread panjang lainnya. Baik, lagi bahas thread KKN-nya waktu itu tenar banget. Ya nggak heran sih ya, secara kisahnya itu penuh misteri dan dibahas di mana-mana. Jadinya diangkat deh ke layar lebar. Walaupun sempat ketunda sampai 2 tahun karena Covid, tapi laris banget tuh sampai 10 juta penonton. Kalau ada thread viral, pastinya ada akun yang pertama kali ngunggah tulisannya di medsos. Nah, kamu tahu Simple Man kan? Akun di balik thread viralnya itu, selain KKN di Desa Penari, akun inilah yang nge-publish thread Sewu Dino dan juga pabrik gula. Nah, threadnya itu banyak yang booming dan yang booming itu pasti jadiin film. Tapi kamu kira nggak sih siapa sebenarnya sosok asli di balik akun Simple Man ini? Kok bisa dia berkali-kali bikin cerita yang viral dan semuanya kebetulan cocok banget buat difilmin? Nah, ini imajinasi liarku ya. Mungkin banget nggak sih si Simple Man ini sebenarnya bagian dari strategi pemasaran? Ya, teoriku ini juga bukan tanpa dasar loh ya. Thread Simple Man tuh rapi banget alurnya. Gaya berceritanya juga tajam banget. Dan ada aja yang bikin penasaran. Bahkan cara nulisnya tuh mirip banget sama skenario film horor. Akhirnya aku curiga, nggak mungkin kan kalau tulisan serapi ini dibuat tanpa rencana? Nggak sedikit kok netizen yang meragukan keberadaan Simple Man dan kebenaran cerita-cerita yang diunggah. Sampai-sampai Nasi Judge, YouTuber yang sering bahas soal horor dan konspirasi, pernah meragukan keaslian kisah-kisah yang diunggah oleh Simple Man. Menurutnya, kalau misal cerita itu beneran kejadian, ada jejak yang seharusnya bisa dicari. Minimal ya ada kesaksian dari orang-orang yang pernah terlibat gitu. Kayak kalau di KKN ya, seenggaknya adalah 1-2 orang mahasiswa KKN yang speak up soal kejadian sebenarnya. Tapi sampai video yang lagi kamu tontonin tayang, nggak ada tuh alumni yang ngaku. Kalau emang semuanya udah direncanain dari awal, bisa aja rumah produksi lain ikut-ikutan pakai strategi yang sama. Bahkan aku sendiri juga bisa kok kalau mau pakai pola dari Simple Man, gampang aja nih. Aku tinggal buat podcast, panggil narasumber random dan suruh aja dia cerita hal-hal ngaco yang sebelumnya udah disiapin sama tim produksi. Kalau kontennya naik, tinggal aku adaptasi jadi film deh. Ceritanya emang ngaco, tapi kalau viral, filmnya bakal tetap laku kan? Terus seberapa besar kita bisa percaya sama cerita-cerita yang katanya dari kisah nyata? Apalagi
kalau cerita itu asalnya dari akun anonim yang kita aja nggak tahu wujud asli penulisnya. Gimana publik bisa tahu kalau kisahnya bukan cuma karangan yang kebetulan aja viral? Di sisi lain, ada juga soal hak cipta dan penghargaan terhadap orang yang punya cerita aslinya. Kalau memang cerita itu asli dan milik orang yang nggak mau buka identitasnya, ya harusnya mereka tetap punya hak atas cerita yang mereka alami. Jangan sampai yang panen cuma rumah produksinya aja. Seenggaknya ada jaminan kalau yang punya cerita tetap diapresiasi dengan layak. Misal nih, kayak pembagian keuntungan dari produksi film, dan kalau rumah produksinya emang serius mengadaptasi konten viral, udah seharusnya mereka juga serius untuk menghargai pemilik cerita di baliknya. Tapi coba kita bergeser ke yang lagi rame sekarang. Tung 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 Sahur The Movie yang kabarnya mau digarap sama D Company. Apakah nasibnya bakal sama kayak KKN yang dapat banyak perhatian dari netizen? Sayangnya, nggak semua orang menyambut kabar ini dengan antusias. Justru netizen terbagi jadi dua kubu. Kubu pertama dihuni sama orang-orang yang cukup ragu sama produksi filmnya. Mereka punya pola pikir kayak pasti perusahaan cuma ngejar momen viral doang kan? Banyak juga komentar-komentar skeptis lainnya kayak emang pantas ya konten kayak gini dijadiin film? Meme brain rot itu nggak pantas dijadiin film. Apalagi buatan AI, kayak nggak inovatif aja. Pokoknya digoreng terus lah. Nah, kubu kedua ini, sama aja, cuma cara ngomongnya lebih halus dikit. Mereka mempertanyakan, kenapa sih industri film kita malah ikut-ikutan tren viral yang ceritanya belum tentu kuat? Mereka juga mikirin soal masa depan industri film Indonesia. Banyak juga yang ngasih saran biar rumah produksi itu bisa lebih inovatif, bisa jadi pelopor cerita-cerita baru yang punya makna dan kualitas. Bukan cuma numpang viral doang, buatan AI pula. Kalau mau adaptasi, kredibilitasnya kayak gimana? Terus hak ciptanya punya siapa? Kalau dari aku sih, sah-sah aja misal rumah produksi film mau ngangkat cerita dari internet. Tapi syaratnya sumber ceritanya harus bisa dipertanggungjawabkan dan kualitas filmnya pun nggak boleh salah-salah. Jangan cuma karena ceritanya lagi rame, terus buru-buru difilmkan tanpa riset yang matang. Soalnya kalau udah masuk ke ranah bisnis, tanggung jawabnya gede. Nggak cuma tanggung jawab ke penonton, tapi juga ke pemilik cerita. Kalau asal ambil dan ujung-ujungnya ada kontroversi soal keaslian atau hak cipta, ya yang malu bukan cuma yang bikin film, tapi juga industri perfilman secara keseluruhan. Jangan sampai filmnya malah munculin kontroversi, kayak di film Vina Sebelum 7 Hari. Kok bisa-bisanya film ini nampilin adegan kekerasan seksual tanpa disclaimer di awal film? Netizen pun sampai geram dan menilai kalau di Company sebagai rumah produksi yang bertanggung jawab terhadap film Vina gagal dalam menjaga nama baik dan privasi korban pada film itu. Jadi ya kalau mau adaptasi ya yang niat sekalian, riset dan eksekusinya juga harus effort. Toh kalau hasilnya bagus, semua pihak juga ikut bangga kan. Nah, ngomongin soal adaptasi konten viral, kira-kira kamu setuju nggak kalau Tung 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 Sahur itu beneran jadiin film layar lebar? Atau malah kamu belum pernah denger apa itu Tung 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 Sahur? Kamu penasaran? Mending langsung cek videoku soal Italian brain rot yang ada Tung 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 Sahurnya nih. Videonya udah aku taruh di sini nih. Jangan sampai nggak nonton ya.